Assalamualaikum Abi. Masya Allah. Ternyata Abinya langsung teriak, Masya Allah, Nduk, hari ini aku baru dengar kamu manggil Abi pertama kali seumur hidupku. Masya Allah. Kamu bisa salam, bisa manggil Abi. Nah, Ya itu Rabbi. langsung gemetar. Nah, ternyata ada ada satu ungkapan Assalamualaikum, dan Abi bagi seorang orang wali santri ini begitu bersyukurnya luar biasanya. Maka bersyukurlah pada anak-anak kita semua yang hari ini dikasih amanah, anaknya tidak berkunjung, tidak tunarungu, tidak tuli. Ini nikmat yang mahal. Kira-kira pesantren tunarungu ini cara belajarnya bagaimana? Sedangkan yang kita tahu, ketika orang itu tuli, ya nggak bisa bicara. Nah, terus lantas bagaimana caranya untuk membuat proses itu, Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. FKM Podcast, hangatkan hati, hangatkan pikiran. Kali ini kita kedatangan tamu yang luar biasa, Ustadz Mukhlisin. Assalamualaikum, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Ustadz, saya Kholis, Ustadz. Selamat datang di FKM Podcast, dan semoga dengan kedatangan antum bisa tambah berkah ya tempat ini. Amin. Alhamdulillah teman-teman, kita kedatangan satu narasumber yang cukup luar biasa. Beliau adalah salah satu atau justru founder, Ustadz, dari pesantren yang cukup unik atau yang tidak banyak disentuh oleh para asatidzah, yaitu tentang pesantren tunarungu Abata. Ya. Sebelum kita nanti bahas tentang pesantren tunarungu Abata, Ustadz, kita mau tanya dulu terkait dengan background antum dalam belajar. Kok bisa sampai berpikiran ke pesantren, membuat pesantren tunarungu? Apakah ada nilai sosial di balik itu atau ada nilai-nilai yang lain? Mungkin dimulai dari itu dulu, Ustaz, background belajar. Ya. Gimana, Ustaz? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi asma'in. Amma ba'du. Pemirsa semuanya, alhamdulillah hari ini berkesempatan silaturahim di sahabat-sahabat yang luar biasa yang dakwahnya banyak sekali menginspirasi FKM di kantor pusatnya. Kami sangat terinspirasi, bahkan kami ingin belajar secara organisasinya di sini. Ya, menjawab tadi ya pertanyaan tentang kenapa sih ada pesantren kok tunarungu gitu ya. Sebenarnya ini berawal dari kebutuhan saya sendiri sebagai seorang orang tua yang dikasih amanah sama Allah, anak tunarungu awalnya gitu. Masya Allah. Jadi waktu itu kami memiliki anak barep ya, anak pertama kali putri. Waktu itu mungkin saya waktu itu pengantin baru, pengantin muda ya, ketika anak pertama berarti kan 1 tahun setelah nikah itu saya dikaruniai anak, kemudian 2 tahun setengah kemudian waktu itu masih muda, kemudian ternyata mendapatkan sebuah informasi dari dokter bahwa anak saya tuli. Nah waktu itu kami merasakan ada mungkin kecewa, mungkin berbagai macam perasaan, karena yang mungkin sebagai manusia normal, manusia biasa mengharapkan anaknya akan semacam ini, semacam itu. Tapi ternyata Allah kasih takdir anak saya tunarungu. Nah, dari situlah kemudian kami mulai merasakan tentang sebuah amanah tentang bagaimana mendampingi anak tunarungu. Nah, akhirnya dari situlah kami ketemu komunitas, ketemu keluhan-keluhan dari banyak orang tua yang memiliki anak tunarungu, terutama yang Muslim. Yang Muslim itu saya simpulkan ada kegelisahan. Kegelisahan pertama adalah karena anak tunarungu kan dunia itu sunyi ya, tidak mendengar, tidak ada suara, tidak ada, sehingga orang bahkan bisa jadi dia tidak mendengar dengan suaranya sendiri, sehingga kenapa mereka tidak bisa bicara, kemudian orang mengatakan bisu, itu karena memang tidak ada input bahasa. Nah, dari itulah kami ngumpulin orang-orang yang mungkin di Temanggung sana orang tua yang memiliki anak tunarungu. Dan kemudian kami masuk di komunitas-komunitas dan lain sebagainya. Akhirnya saya menyimpulkan 2 hal yang menjadi kegelisahan bersama. Oh, ternyata kegelisahan saya ini juga menjadi kegelisahan banyak orang. Kegelisahan orang lain. Nah, yang pertama adalah karena Muslim, kita orang yang insya Allah ingin menjadikan Allah sebagai Tuhan kita, Allah yang kita sembah, kita ibadahi. Maka pertama kali kegelisahan saya pribadi sama istri itu adalah bagaimana cara mengenalkan anak saya dan Allah Ta'ala.
Itu benar-benar kegelisahan yang paling utama. Ini anak mulai gede, ini mulai gimana kenal Allah. Kemudian bagaimana ngajarin sholat, ngajarin baca Al-Quran. Itu yang menjadi kegelisahan. Akhirnya kami merasakan bagaimana kemudian setiap ada yang di sini ada terapis nih, kita langsung ke sana. Di sini ada sekolah bagus, akhirnya ke sana. Tapi dari berbagai sekolahan yang versi kami belum ada yang bisa menjawab tentang kegelisahan tadi. Kami sudah masuk ke beberapa sekolah, bahkan kita survei ke banyak tempat. Kami belum mendapati ini belum terjawab nih tentang kegelisahan tadi. Akhirnya dari setelah saya ngobrol sama istri, barangkali disinilah hikmahnya Allah menitipkan anak tunarungu. Barangkali kita tidak bisa bersikap biasa. Barangkali inilah amanah Allah ingin menitipkan dakwah kamu. Ya mungkin ilmu saya sangat sedikit, bisanya ngajari alif bata, sehingga Allah kasih ladang dakwah untuk ngajari alif bata saja, yaitu abata, makanya namanya abata. Itu dengan anak tunarungu begitu. Abata itu dari alif bata. Iya. Termasuk dari Ustadz Mukhlisin ini mendirikan Socialpreneur Indonesia Mendengar. Iya. Nah itu bergerak di bidang apa, Ustadz? Ya, dan sebenarnya kan kami ingin menyampaikan kepada masyarakat Indonesia ya bahwa ini loh ada anak tunarungu yang hari ini menurut kami belum kurang diperhatikan, belum banyak disentuh ya. Artinya optimalisasi dan bagaimana tentang kehidupan selanjutnya, pendidikannya itu sebatas baru sekarang ada ya SLP, tetapi pendekatannya menurut saya kurang, masih butuh terutama Muslim ya. Nah, Indonesia Mendengar itu sendiri kan ingin mengajak orang Indonesia ayo mendengar, atau dalam pengertian yang kami lebih ke santri-santri kami, bahwa anak tunarungu mereka juga bisa mendengar versi anak tunarungu seperti apa, mendengarkan mungkin curhatan anak tunarungu, mendengarkan orang tua yang inilah yang kami ingin menjadikan ini sebagai sebuah khidmat kami untuk kemudian bagaimana pendidikan di tunarungu ini kemudian bisa semakin mungkin memberikan sedikit kontribusi walaupun hanya kecil untuk anak-anak tunarungu. Ini lingkupnya media atau emang real di masyarakat itu ada gerakan ini, Indonesia Mendengar ini? Sekarang masih di tataran konsepnya kita lewat digital digital. Ya. Cuman kalau secara tema nasional kemarin kebetulan Menteri Sosial semua itu kan juga meluncing gerakan Indonesia Mendengar, tetapi konsep mungkin namanya sama persis, namanya mirip, tapi kita duluan sebenarnya. Kok sama gitu. Akhirnya momentum itu ya kita pakai juga. Iya. Oke. Berarti kalau Ustaz sendiri membuat pesantren kan basic dari awal memang pesantren, Ustaz. Iya. Jadi ada nilai-nilai yang sudah kita pegang, akhirnya kita tularkan di pesantren itu. Nah itu tahun berapa Ustaz berdirinya, Ustaz? Kita mulai merintis akhir 2017, tepatnya 1 Oktober 2017. Waktu itu kami merintis dari sebuah tempat yang sangat kecil ya, hanya di Masjid Agung Temanggung, selatannya ada perumahan, di ujung perumahan ada rumah kosong ya. Waktu itu kita kontrak. Waktu itu dari situlah mengawali dari anak saya bersama 2 temannya. Nah itulah kemudian waktu itu kita hanya membuat namanya Sanggar Belajar Tunarungu gitu ya. Tapi dari situlah ternyata kami karena pengennya kan ada muatan keislaman tadi ya, tentang bagaimana tauhid, bagaimana membiasakan anak tunarungu untuk melakukan ibadah-ibadah yang menjadi kewajibannya. Itu sejak awal memang konsepnya gitu, walaupun namanya Sanggar Belajar tetapi konten-konten isinya semacam itu. Nah dari situlah kemudian karena konsepnya insya Allah bebas biaya, insya Allah gratis, sehingga banyak orang memberitakan gitu. Yang jadi menarik gini Ustadz, ketika banyak orang bangun pesantren itu membutuhkan dana besar. Sedangkan sekarang setelah kita lihat beberapa di sosial medianya Abata itu kan sudah mulai banyak gedung-gedung belajar. Itu mau mulainya dari mana Ustadz? Atau memang jalan dulu di kontrakan itu, atau memang sambil jalan ada donatur datang, atau kita apa memang panjenengan mencarinya? Ya. Awalnya kita belum berpikir tentang bahwa pesantren gitu ya. Pesantren. Kita tadi awalnya kan hanya sanggar gitu ya. Sanggar belajar artinya awalnya hanya mencarikan teman anak saya untuk belajar Al-Qur'an. Hanya 3 anak, bahkan tempatnya di pojokan. Nah, kemudian
kita belum berpikir bahwa nanti akan menjadi apa ya, menjadi besar gitu. Menjadi lebih banyak gitu ya. Mungkin belum besar juga, baru kita bangun. Berkembang ya. Mungkin agak berkembang gitu ya. Nah, kemudian dari sana oh ternyata begitu santrinya tambah banyak, ustadzanya banyak juga, oh ternyata membutuhkan biaya kan ya. Nah, akhirnya kita di sana kita mulai menggerakkan namanya gerakan fundraising. Fundraising, ya. Fundraising itu kemudian mungkin kita juga bukan dari basic fundraiser juga. Ya kita apa adanya waktu itu. Kita menggalang teman-teman lokal yang saya kenal. Kemudian ada, kayaknya kalau sendirian sekarang ngajar, besok cari uang. Semuanya dipegang kan. Akhirnya kami merekrut. Waktu itu alhamdulillah yang bergabung. Awalnya dia menjadi kepala unit sebuah BMT bergabung gitu. Nah itu pertama kali mendapat SDM di fundraising, kemudian berjalan begitu. Berarti awalnya memang ngabe istoyo berarti. Semua yang bisa kita ambil, tapi kan capek juga lama-lama seperti itu. Bukan capek dalam artian capek amal sholat, tapi kan lelah juga sendiri, malah tidak optimal. Benar-benar CEO. Iya, CEO, makanya Chef Everything Officer. Apapun dikerjain sendiri. Aduh, gerak semua sendiri ya. Oke. Nah, sekarang jadi muncul satu pertanyaan lagi, Ustaz. Kira-kira membuat fundraising dengan dengan olahan tunarungu itu kan tidak banyak, Ustaz. Tidak banyak yang bergerak di situ. Itu kira-kira impact-nya besar nggak, Ustaz, untuk bisa lebih mudah, dalam tanda kutip, lebih mudah untuk menyampaikan nilai-nilai dari fundraising itu? Ya, mungkin kalau orang fundraiser ya, kemarin pernah datang ke sana, mereka katakan, Pak ini value-nya kuat. Nah, maksudnya value-nya kuat. Mereka katakan gitu ya, value-nya di mana nih? Akhirnya kami waktunya asal jalan, kemudian mulai berpikir, berarti ini kalau dikemas menjadi sebuah program, barangkali menjadi lebih baik. Nah, artinya dari situ kami mulai menyusun program-program, kemudian tawaran-tawaran tentang bagaimana kontribusi peduli pada anak tunarungu. Akhirnya dari situ mulai kemudian bergerak ya, artinya ada orang donasi, ada semen, ada dana, kemudian ada bahkan wakaf tanah. Nah kemudian mulai dari sana, ternyata kalau saya berpikirnya waktu gini, kalau hanya donasi saja kemudian diaplikasikan habis, berarti besok nyari lagi, habis lagi. Akhirnya kami dari situ berpikir, kalau seperti ini mungkin akan ada momentum di mana orang mungkin bisa jadi jenuh juga untuk menjadi donatur di pesantren kami kan. Karena tidak berkembang ya itu programnya. Orang awalnya kan di tempat tadi masih kontrakan, di pojokan, kemudian ayo bantu, tapi begitu ada bangunan mungkin lebih bagus, udah jalan tuh saya mau pindah aja, mungkin orang berpikir gitu. Iya kan. Nah, akhirnya dari situ kita berpikir, kita mesti harus punya program bagaimana tadi bisa mandiri secara ekonomi, secara finansial dengan ekonomi produktif gitu. Iya, Masya Allah. Berarti sampai sekarang fundraisingnya itu memang atas nama pondok atau sendiri? Ada yayasan sendiri gitu? Ya, masih di satu yayasan, cuman tadi itu kita akhirnya tema fundraisingnya adalah Indonesia Mendengar, tadi menjadi gerakan fundraisingnya. Value yang diangkat Indonesia Mendengarnya. Berarti nilai sosial ya, Ustaz, yang diangkat. Oke. Nah, kalau kita bicara tunarungu, Ustaz, mohon maaf Ustaz ya, kalau nanti salah bisa dikoreksi. Tadi kami sempat buka scroll Facebooknya antum tentang mendengar dalam kesunyian. Kan ada itu di slide itu. Itu membahas ketika pertanyaan saya, kira-kira pesantren tunarungu ini cara belajarnya bagaimana? Sedangkan yang kita tahu, orang kebanyakan nih, atau ini salah, persepsi saya salah. Ketika orang itu tuli, ya nggak bisa bicara. Nah terus lantas bagaimana caranya untuk membuat proses itu, Ustaz? Ya, pertama untuk validasi dulu, Ustaz. Kira-kira ini bener nggak ini? Orang yang nggak bisa dengar mesti nggak bisa ngomong. Ya, kalau mungkin kebanyakan pemahaman kita, dan memang di masyarakat semacam itu ya. Jadi saya punya kakak kelas nih. Saya dulu di SD, ada kakak kelas tepat di kakak kelas saya di SD. Itu sama tunarungu, ada tuli itu istilahnya ya. Kemudian karena tidak ada intervensi pendidikan yang kemudian diakses oleh beliaunya, sampai hari ini kan dewasa nih. Sekarang berarti kan kakak kelas saya sekarang juga dewasa. Sampai hari ini juga kakak kelas ini
juga tidak bisa ngomong, tidak memiliki kosakata sama sekali karena tidak ada intervensi pendidikan yang kemudian bisa diakses. Nah, saya dulu juga berpikir itu, berarti kalau anak saya model belajarnya ataupun akses pendidikannya sama mungkin anak saya akan semacam ini juga. Betul. Nah, itulah yang menjadi kegelisahan tadi. Berarti anak saya selamanya nggak akan bisa baca Quran. Berarti nggak bisa baca bacaan sholat, bacaan Al-Fatihah ketika sholat, kemudian doa berarti nggak bisa, karena berpikirnya gitu. Nah, dari situlah kita punya pemahaman yang sama kan, ternyata anak tuli itu otomatis satu paket dengan nggak bisa bicara, gitu, nggak bisa bicara gitu. Nah, akhirnya dari situ kami mulai cari referensi, bahkan saya hijrah ke Jogja, itu di Jogja itu ada sanggar terapi wicara. Waktu itu namanya Rumah Kata, itu beliau rumahnya aslinya sekarang menikah dapat orang Solo sini ya. Masya Allah. Waktu dari sana ini kami mendapatkan mulai wacana kami terbuka, ternyata ada peluang untuk mengembangkan ini. Nah, ini beliau sering kita interaksi, kami berdiskusi sama beliau. Istri saya bahkan tinggal di samping rumah beliau sama anak saya itu untuk 1 tahun. Itu tinggal domisili kan? Iya. Saya kira antum nggak belajar aja, bener-bener pindah di Jogja. Dulu di Merbah sebelah masjid Masjid Muhammadiyah itu. Nah, itu sudah istri saya tinggal di situ 1 tahun. Kalau saya mungkin bolak-balik Temanggung, Jogja. Sama istri saya setahun di sana. Nah, disitulah istri saya kemudian mendapatkan bekal skill ya. Nah, itulah yang menjadi bekal kami kemudian mengembangkan. Kami mengembangkan tadi hanya teknik-teknik, ini kami kembangkan menjadi modul, menjadi konsep bagaimana ini menjadi tersistem, terstruktur. Bahkan kami bisa membuat target-target bagaimana anak agar bisa muncul suaranya dalam beberapa sekian pertemuan. Nah, akhirnya kami muncullah namanya metode Abata. Abata menjadi sebuah metode belajar. Nah, menjadi pembeda dari sekolah yang lainnya adalah kalau di sekolah-sekolah, mungkin SLP ya, teman-teman di SLP, guru-guru mereka luar biasa juga, itu mengembangkannya kan dengan bahasa isyarat. Isyarat, jadi antara mulut dengan tangan ini menjadi terpisah. Jadi misalkan jadi mulut terpisah, artinya ini berdiri sendiri. Tapi kami coba melakukan pendekatan yang berbeda. Bagaimana kami punya beristihad ya. Waratilil Qur'ana tartila, bacalah Al-Quran dengan tartil, berarti pengertian saya itu adalah tartil itu berarti kan ada upaya membenarkan bacaan. Walaupun berlaku kaidah selanjutnya mastata'tum, sesuai dengan kadar kemampuan yang bisa diupayakan. Artinya saya mengambil istihad itu. Mungkin dari situlah kami berpikir, bagaimana anak yang tadinya nggak bisa bicara tapi bisa produksi suara, dan suara itu kemudian berusaha ditartilkan dengan kemampuan maksimal yang bisa dibiarkan oleh anak. Tentunya beda-beda kan kemampuannya. Maka metode itu di situ. Metode ini, metode apa tadi lah, bagaimana membuat tahapan-tahapan produksi suara dan berusaha mentartilkan gitu. Maka terapinya pendekatan huruf hijaiyah. Tulisan. Iya, ya huruf-huruf nih, huruf tag. Jadi tagnya tag biasa, pakai misalkan. Bahkan ketika kami belum menyusun khusus ya pakai Iqra itu. Tapi ini masih tahapan menyusun juga. Hari ini kami insya Allah nanti akan ada buku nanti mungkin kayak Iqra jilid 1 sampai launching ya. Tapi ini kan startnya berbeda. Kalau kita kan Abata langsung nggak masalah. Kalau anak tunarungu mulai dari huruf paling mudah, huruf bibir, maba, wafa. Nah, itu dimulai ke dalam. Itu nanti insya Allah semacam itu. Nah, itu cara anak itu mengkonsumsi gimana, Ustaz? Dari telinganya lewat mana? Kalau telinga kan memang tidak mendengar. Ya, maksudnya pakai alat atau memang pakai pendekatan gerakan mulut saja? Ya, mengkombinasikan dua hal itu. Jadi kalau yang masih ada potensi pendengaran, barangkali kan ada namanya ABD, alat bantu dengar, yang dipasang di telinga. ABD itu kan sifatnya namanya alat bantu, berarti sifatnya membantu ya. Tetapi ABD itu kan dipasang di bagian luar telinga kan. Sementara kalau dokter itu vonisnya mengatakan bahwa tunarungu itu, tuli itu sebagian besar karena saraf. Artinya yang antara gendang ke otak ini yang kemudian tidak terkoneksi kan. Nah, alat bantu kan di luar. Nah,
Sehingga banyak kasus yang kemudian APD itu tidak terlalu banyak membantu di dalam hal meningkatkan pendengaran. Ini pendapat kami ya, pendapat kami terhadap melihat santri-santri kami. Walaupun di beberapa kasus alat bantu itu juga berpengaruh untuk kemudian menambah respon suara dan sebagainya. Nah itu kemudian ini kan APD tadi ya. Kemudian yang selanjutnya apakah menggunakan bahasa bibir? Ya kita anak-anak ini kemudian memang secara fokus lebih banyak di visual. Ya, melihat. Kemudian mungkin salah satu kecerdasan tunarungu di situ. Karena mungkin kekurangan di pendengaran akhirnya di fokus ini lebih cerdas, maka dia membedakan tentang gerakan-gerakan itu. Mungkin itulah yang kemudian metode Abata itu membantu. Contohnya gini, ma. Kalau antum melihat saya nggak bisa dengar nih, contoh nih. Ma sama persis. Maka kita bagaimana anak itu membedakannya? Itu kita metode Abata berfungsi. Nah, ba itu di sini. Ma itu di bibir. Nah, nah inilah kita di awal-awal gini, anak masih pakai gerakan. Tapi ini bukan bahasa isyarat, tapi ini namanya visual phonik. Nah. Jadi divisualkan untuk menunjukkan makhrajul hurufnya. Bedanya di mana gitu? Nah, gitu. Nah, istilah di awal diajari gitu, tapi semakin ke sana mereka tanpa bantuan lagi ditaruh. Nah, mereka sudah bisa. Walaupun mereka sendiri sebenarnya pada dasarnya nggak bisa mendengar apa yang mereka ucapkan. Iya, betul, nggak mendengar. Oke. Terus di pesantren itu untuk giat belajarnya memang fokus di awalnya itu dari huruf-huruf A, B, C atau langsung memang Abata? Tadi kita kayak di susunan makhrajul huruf bibir. Kalau di akademik itu kan ada bilabial, dental, itu ya. Itu kita pakai pengelompokan itu. Artinya huruf paling mudah dulu kan huruf bibir, ma, wa, fa, wa. Nah itu. Kemudian mulai huruf gigi, kemudian sampai ke tenggorokan. Untuk hijaiyah sama huruf alfabet namanya, itu bareng atau duluan mana gitu, Zat? Kalau belajar di pesantren bersamaan ini? Bersamaan. Iya. Jadi di satu sisi dikenalkan, misalkan ba ya. B, A, ba. Kemudian kita kenalkan juga huruf hijaiyahnya. Ba, fathah. Sekaligus berarti satu paket. Oke. Kalau yang enggak ada, Zat? Kalau yang tidak ada ditulis Latin. Ya, kalau yang ada misalkan kan ada juga huruf yang di hijaiyah enggak di alfabetnya ada, tapi di hijaiyah enggak ada atau sebaliknya. Itu ya, tetap disampaikan dan mereka dikasih tadi visual phoniknya. Oke, baik. Berarti dengan metode seperti itu hasil dari pendidikan anak tentunya berbeda-beda, Ustaz. Ya. Untuk sampai saat ini yang paling mendekati berhasil itu sampai bisa bicara selancar apa, Ustaz? Ada salah satu santri yang dari Bogor ya, itu kemudian menurut saya perkembangannya luar biasa ya. Bahkan bisa mungkin nyaris kayak kita bicara. Selancar ini? Iya, lancar. Dan kemudian sekarang pun kemarin SD diambil, sekarang sekolah di sekolah umum. Akhirnya Masya Allah. bergabung dengan anak seumurannya ya. Dan sehingga di pondok di Bogor dan bersama santri-santri yang dia satu-satunya santri tunarungu di kelas itu. Dan saya tanya ke uminya, alhamdulillah bisa mengikuti. Dan nah ini berarti kan ada potensi sebenarnya gitu. Berarti kan maksudnya ucapan-ucapan yang dulu sempat liar di telinga kita bahwa orang yang tunarungu itu pasti nggak bisa bicara, berarti menurut dari pengalaman ini kan jadi terbantahkan. Sebenarnya bisa, cuman ritmenya saja mungkin yang kurang pas gitu. Oke. Kalau boleh tanya, Ustaz, sesusah apa, Ustaz? Keluhannya seperti kalau mungkin saya pernah ada guru datang ke situ. Ini versi guru ya, bukan guru yang di sekolah murid umum gitu ya. Beliau ngajar di sekolah umum, kemudian datang ke situ, kemudian berinteraksi dan berapa kali sering ke situ. Kemudian mengatakan, Mas Abu, ternyata saya ngajar 10 anak di kelas saya, sama ini di sini 1. Ini perbandingannya 1 banding 10 kata. Apa iya, Bu?
Iya, beliau Masya Allah. Iya, Masya Allah. Nah, berarti memang sesusah itu ya Ustaz ya? Ya karena gambarannya kan tidak hanya sekedar soal urusan apa namanya bagaimana melatih ini anak kemudian bicara atau dan sebagainya, tapi ada karena berkebutuhan khususnya kan kemudian banyak hal yang kemudian harus sejalan ya. Contohnya dari soal kognitifnya tentang bagaimana penelarannya anak-anak tunarungu kan karena informasi ini kan menjadi minimalis ya. Mungkin kalau kita setiap hari mendapat berita, mendapat informasi lewat pendengaran, bahkan lewat YouTube, lewat dan sebagainya, kan kita langsung mengerti apa yang disampaikan karena kita memiliki bahasa. Sementara anak-anak ini kan di awal-awal belum memiliki bahasa, sehingga informasi ini menjadikan kurang diterima ataupun daya nalarnya jauh lebih terlambat. Maka seorang dosen mengatakan, saya kebetulan belajar di pendidikan khusus, itu ada beberapa kasus di mana mungkin usia biologisnya bisa jadi sudah 10 tahun, tetapi usia penalarannya bisa jadi terlambat 4 tahun. Karena kognitifnya informasi itu, karena informasi tentang bahasa atau informasi itu menjadi minimalis. Maka intervensi ini yang kemudian mestinya dihilangkan. Artinya benar-benar di program belajar itu tidak sekedar soal itu, tapi bukan banyak hal. Sifat kebutuhan khususnya itu kan melekat ya. Artinya ada sisi-sisi lain yang juga tentang penalarannya, tentang perkembangan sosialnya dan sebagainya. Justru nanti bisa mengganggu perkembangan anak itu sendiri ya. Berarti untuk pesantren itu sendiri tadi disampaikan yang Bogor itu SD. Tingkatannya SD saja? Di Al-Batas sampai SD, kemudian SMP di luar. Kalau di Al-Batas sendiri insya Allah hari ini baru ada sampai SMP, insya Allah tahun depan mulai ada SMA-nya nih, mulai tahun depan. Jadi nanti ada SD, SMP, SMA insya Allah. Itu kalau untuk, mohon maaf, untuk belajar seperti itu, anak-anak itu ada batasan, bukan batasan, istilahnya ada, ini kalau sudah ini kebacut gitu, kalau bahasa penyakit itu wes kebacut gitu loh. Kira-kira ada nggak Ustaz hal-hal itu di permasalahan yang antum hadapi di pesantren tunarungu ini? Iya. Memang kalau konsep di pendidikan khusus kan memang intervensi dini itu menjadi penting penting banget, artinya ketika lebih dini diintervensi mendapatkan penanganan itu akan menjadi optimal ya. Sehingga ketika usia-usia misalkan ini contoh ini ada salah satu santri ketika masuk sudah usia 12 tahun. SMP ya? SMP dan ternyata belum belajar sebelumnya, belum dapat terapi dan sebagainya. Artinya mungkin kalau logika aja secara otot-otot bicaranya juga sudah mapan dengan posisi sekarang kan, posisi yang belum dapat intervensi. Kemudian ada banyak masa-masa emas yang kemudian terlewatkan. Nah ini jadinya nyata memang beda hasilnya. Beda ya? Iya. Tapi bukan berarti nggak bisa. Tetap bisa. Bukan berarti nggak bisa, tapi bisa. Ya tapi tetap apa ya tadi nilai-nilai apa masa-masa emasnya sudah mulai, maksudnya kesempatan untuk mencapai titik puncak itu ya agak sedikit tertahan gitu. Oke, jadi untuk sekolah itu berarti sekarang yang sudah berjalan SD, TK nggak ada? Paling kecil kelas 1 SD ya, setingkat 1 SD. Per kelas berapa Ustaz? Kalau target dari pondok sendiri? Kalau per kelasnya itu 15 sampai 20 ya, setiap angkatan. Kemudian putri dan putra. Mungkin putranya kan baru mulai nih, putra baru setahun ini, kita baru murid. Awalnya putri ya? Awalnya putri aja. Karena berangkat dari putri tadi ya. Nah, per 15 sampai 20. Tapi ternyata ini, kami kemarin ya menerima hanya 12. Tapi pendaftar tuh hampir, kalau nggak salah 178. Cara nolaknya gimana? Saya bingung itu cara nolaknya itu mesti. Nah, akhirnya kami hanya agar menjadi apa ya, artinya nyaman bagi kita dan artinya kami melakukan panggilan secara urutan. Kemudian yang menentukan diterima tidak adalah hasil asesmen. Nah, salah satu asesmen itu adalah tentang kemandirian, tentang kesiapan belajar, tentang itu. Nilai sosial orang tua juga termasuk. Kalau itu bukan juga sih. Kalau mungkin kalau misalkan ada 2 santri, yang satu yatim piatu misalkan, yang satu tidak, kita prioritasnya yatim piatu. Oke. Berarti terbuka untuk siapa saja Ustaz ya? Siapa saja. Dan berarti kalau langsung masuk tahap sama sekali tadi SMP tetap diterima Ustaz? Atau memang difokuskan
yang SD di situ lanjut SMP. Kalau akan lebih akan lebih urut dan ketika SD-nya di situ ya. Jadi ketika misalkan SMP konsep belajar sebelumnya berbeda di luar. Artinya kita menggunakan bahasa lisan tadi, sementara di luar pakai isyarat, kan artinya ada hal yang berbeda secara bahasa. Kemudian kalau rata-rata kalau di Abata SD itu udah hafal 1 juz minimal kan gitu. 6 tahun 1 juz? Iya minimal karena tunarungu kan. Insya Allah. 1 juz. Nah, kalau dari luar kan belum punya hafalan. Itu banyak loh Pak, bukan lumayan. Nah, iya. ini kan jadi beda kan, beda standarisasinya. Kalau di pesantren ada takhusus itu. Ngejar. Nah, kadang kita menerima SMP benar, ya kayak itu benar ada namanya masa observasi 3 bulan. Artinya nanti bisa dilanjut atau tidak. Gitu. Dan kita sampai kasih awal. Jadi misalkan nanti ternyata tidak bisa dilanjutkan, ya mereka sudah mengerti. Oke. Masya Allah. Tadi saya jadi tertarik dengan hafalan yang 1 juz tadi, 6 tahun di sana 1 juz itu kan target. Target itu artinya sudah memang ada yang pernah sudah sampai. Ada. Yang ini contohnya anak saya udah hafal hampir 3 juz. Ngapunten, umur berapa sekarang? Sekarang umur 14. 14 SMP berarti ya? Ya. Hafal berapa? Hampir 3 juz. Hampir 3 juz. Mas, berapa Mas? Masya Allah, 3 juz. Oke. Berarti tarafan belajar di Abata ini setelah bisa, katakan Ustaz, setelah bisa ngunci metode tadi, akhirnya kan bisa baca Quran. Ya. Akhirnya bisa baca Quran, baru setelah itu lanjut ke Quran langsung, atau bagaimana Ustaz, ritme yang dipakai sama Abata ini? Ritmenya sebenarnya sebagaimana mungkin di TPA itu ya. Jadi kita kan ada buku-buku yang membaca, tahapannya membaca. Itu kan kayak Iqra itu kan. Dan kita memang di awal pakai Iqra. Sekarang kita yang punya sendiri tahapannya modul sedang disusun ya. Artinya benar-benar nanti pendekatannya lebih sesuai dengan kebutuhannya. Tapi awal-awal pakai Iqra. Jadi sama, mereka tahap baca, kemudian setelah lancar kemudian menjadi Al-Quran. Oke, berarti memang langsung jalur terus gitu ya? Iya. Jadi SMP target berapa Ustaz, kalau boleh tahu? Gimana? Setelah SMP lulus target berapa? Kalau lanjutan dari SD? Oh, lanjutan SD. Ya harapannya nanti bisa mungkin kalau hafalan santri itu sebenarnya kalau memang dioptimasi fokus di tahfidz saja ya, itu mungkin bisa sampai 5 juz, 10 juz ya. Cuman kami memahami ada kebutuhan lain yang artinya ketika SMA itu kan anak-anak mulai gede kan. Ada satu urgensi yang kebutuhan yang mendasar, yaitu tentang bagaimana dia akan nanti kembali ke masyarakat dan dia nasibnya gimana nih setelah ke masyarakat. Nah, maka di SMA itu kami programnya adalah tentang vokasi, tentang bagaimana memiliki life skill untuk hidup. Nah, untuk hidup misalkan kemarin kami diskusi ya, salah satu di SMA itu kalau misalkan dia punya bakat di anggap saja menjahit ya. Nah, menjahit itu mungkin kalau hanya pelatihan biasa kan hanya tahu menjahit. Tapi harapan kami kalau memang di SMA dia memang bakatnya di situ. Nah, jahit itu tidak hanya sekedar menjahit, tapi memang expert gitulah, mungkin ahli. Jahitannya tuh ya laku dijual atau bisa bikin pakaian. Artinya dia memang bisa hidup dari skillnya itu. Nah, itu yang kami targetkan di SMA nanti. Iya, karena memang sudah waktunya gitu, sudah waktunya. Nah, itu jadi gini Pak Ustadz, tadi kan bicara tentang masalah kehidupan masa depan ini anak ini. Nah, sedangkan kalau kita namanya ngapunten anak kebutuhan khusus tuli itu nggak bisa dengar, itu kan tetap sampai kapanpun gitu ya. Yeah. Nah, itu saya jadi bertanya seperti ini. Nanti di masyarakat komunikasinya seperti apa? Contoh kalau dia jadi orang nih, jadi pekerja penjahit katakan. Nah, komunikasinya dia dengan orang yang mau menjahitkan itu kan otomatis berbeda dengan komunikasi dia ke antum selaku pengajar katakan selama 6 tahun. Yeah. Nah, itu dari pihak pesantren berusaha seperti apa Ustaz? Bisa ke arah situ gitu. Kan juga penting. Yeah. Jangan sampai salah paham nih antara penerima dengan penyampai itu. Mungkin kalau di awal ya, di tahap awal hari ini kan anak-anak hampir yang udah SMP, SMA itu mereka udah sama biasa ngobrol itu dengan pelan-pelan itu mereka paham.
Oh Jadi bisa komunikasi dua arah. Misalkan namanya siapa, kemudian apa. Nah itu kan mereka bisa komunikasi dua arah. Nah ini yang kemudian menjadi bekal komunikasi dengan masyarakat pada umumnya. Tetapi ada hal-hal yang kadang memang tidak bisa dimengerti oleh dua belah pihak. Ya itu. Maka anak tunarungu biasanya mereka sudah punya inisiasi diri. Anak-anak ini cerdas-cerdas sebenarnya. Mereka inisiasi. Saya nggak ngerti. Mereka bisa jadi nulis, minta dituliskan di bagian tertentu yang nggak dimengerti. Nah, salah satu mungkin kalau misalkan menjahit, kita akan dukung misalkan dengan verifikasi dari pelanggan. Seperti ini pesanan misalkan ya. Kita nulis ini mohon dikoreksi, mungkin nah Masya Allah. mungkin semacam itu ya. Nah mungkin kami masih tahap ini kami sedang ingin mendapatkan masukan dari akademisi ataupun dari orang-orang yang bergerak di ini tentang sebenarnya ada pekerjaan apa sih yang anak tunarungu bisa apes di situ. Kami ingin dapat rekomendasi sehingga ini menjadi apa ya, mungkin lebih tepat. Artinya kan anak tunarungu misalkan dokter kan mungkin menurut saya pribadi berat juga, nanti khawatir pas resepnya salah misalkan kan bahaya juga. Tidak tersampaikan dengan baik. Artinya melihat potensi dan kemudian berbagai hal yang dengan kebutuhan khususannya, kira-kira pekerjaan apa sih yang anak tunarungu bisa expert di situ. Nah, itulah yang kemudian barangkali karena SMA hari ini belum ada ya, mungkin tahun besok baru mulai ada. Nah itulah yang harapan kami nanti kita punya kurikulum, punya pendekatan belajar yang lebih tepat atau sesuai dengan kebutuhan masing-masing anak gitu. Kalau untuk observasi itu udah ketemu belum Pak, pekerjaan apa yang pas sampai hari ini yang jenengan dapatkan? Baru kisi-kisi ya, mungkin semacam kisi. Contohnya anak tunarungu lebih fokus, itu kan keunggulan lebih fokus, lebih teliti. Mungkin kalau kita udah bosan anak tunarungu jangka panjang lebih petah. Cuman sisi kelemahannya mungkin karena informasi tadi ya, kadang mereka kurang mengerti, yang hubungannya dengan komunikasi mungkin akan sedikit harus butuh sebuah penjelas yang mungkin ada bagian-bagian yang anak tunarungu nggak mengerti. Tapi di sisi lain kan kita kadang pernah mengundang pengembangan potensi anak. Ternyata anak tunarungu beliau menunjukkan tentang prestasi anak tunarungu di tingkat nasional atau di dunia. Misalkan sekarang di kementerian stafnya Pak Jokowi misalkan, itu Mbak Engki itu kan itu tunarungu juga. Sekarang artinya kan dia juga memiliki bakat-bakat ataupun bahkan bisa menjadi orang yang kemudian bisa secara nasional bisa menunjukkan performanya. Kemudian ada desainer misalkan di tingkat dunia yang dari Tuli, dan ada juga dari Bandung yang jadi dokter. Artinya ternyata potensi ini tetap bisa juga. Apalagi sekarang pendidikan di kampus-kampus juga mengakomodasi untuk anak-anak Tuli kan ya. Sudah mulai istilahnya hari ini sudah mulai terbuka lah. Dan dulu kan sama sekali kayak tertutup rapat gitu, nggak ada celah untuk kamu kan. Sekarang alhamdulillah sudah ini. Oke, Ustaz, jadi berarti kalau setelah anak-anak ini katakan nanti insya Allah nantilah secepat mungkin ada SMA katakan sudah lulus, berarti dan ingin ada nilai-nilai pemberdayaan secara pekerjaan tadi, atau memang sudah serah gitu? Ya, inginnya tetap ada kan? Ada, bahkan itu menjadi mungkin menjadi kata kunci di SMA itu. Kita kan ada SD, SMP, SMA. SD itu kata kuncinya komunikasi. SMP itu passion, SMA itu skill. Nah, itu kata kunci. Jadi kalau SD memang yang kita ibaratnya kita berbagai macam cara adalah bagaimana mereka memiliki kemampuan berkomunikasi. SD. Kemudian SMP mulai passion berarti mulai menemukan bakatnya, saya mau kemana nih. Nah di SMA itu harapannya udah ke skill tadi, expert di satu bidang gitu. Jadi sudah istilahnya nanti kalau lulus siap gitu, siap untuk menerima sapaan dunia. Harapan. Kan kita belum ngelakuin juga nih, semoga dimudahkan sama Allah Ta'ala. Amin. Dan kita sangat mendukung itu. Kalau alamat lengkapnya di mana Ustaz? Biar nanti teman-teman, kalau barangkali nih teman-teman pemirsa ada yang kasus sama, di mana Ustaz alamat lengkapnya? Alamatnya di Jalan Gatot Subroto,
kilometer 2 Temanggung. Jadi kalau dari alun-alun Temanggung ke barat, jadi lewat Masjid Agung itu agak barat, kemudian kira-kira 1,5 kilo kanan jalan nanti ada Gapura Manding. Nah itu di situ masuk 20 meter. Oke, itu teman-teman. Kalau mungkin ada yang kasus sama, kalau ingin, karena beberapa kenalan saya ada Ustadz. Nanti mungkin videonya akan saya referensikan ke teman-teman itu, nanti barangkali bisa mendapat apa ya istilahnya kebaikan-kebaikan dari pesantren ini. Nah, terus gini Ustadz, namanya anak normal saja itu kan ada nganyel kayak ini gitu. Apa nganyel ini apa itu? Nganyel gitu ada menjengkelkannya gitu. Apalagi mohon maaf, cara untuk mengantisipasi atau untuk menyemangati, memberikan motivasi kepada anak yang mohon maaf ada kebutuhan khusus itu kan berbeda otomatis. Nah itu cara menyikapi di pesantren, mesti kan ada tuh anak yang pulang nggak balik lagi. Bagaimana cara untuk menumbuhkan rasa itu? Kamu tuh ayo gitu. Ya, yang kita mulai kan anak-anak tunarungu itu kadang ada, menurut saya ada sifat kesaklakannya. Jadi mereka tuh ya harus gini. Nah, itu. Oh iya. Jadi misalkan, tapi ada sisi baiknya. Contohnya jam 12 kurang 5 menit biasa udah persiapan ke tempat masjid untuk sholat jamaah. Itu kesaklakannya bagus kan, sampai dibawa ke rumah, orang tuanya belum siap sholat, anaknya udah ayo. Bagus. Nah, itulah yang kemudian memahami itu. Yang pertama kami lakukan sebelum ke anak adalah bagaimana kita menyiapkan ini modelnya adalah ustadzahnya. Maka kita membuat kata kunci di slogan di ustadzah adalah bahasa Bunda, bahasa cinta. Artinya karena di asrama putri jadi bahasa Bunda ya. Bagaimana ustadzah ini menjadikan orang mereka tuh, ustadzah ini adalah orang tua dari anak-anak ini, bahasa Bunda yang kemudian cinta. Artinya bukan hanya sekedar pekerjaan mengajar, tapi ketika berada di pesantren ya ustadzah ini adalah orang tuanya, bundanya, yaitu mencintai seorang orang tua kepada anaknya kan tidak hanya sekedar ke selatan ke utara, tapi bagaimana ke selatan kamu ini lewat sana, artinya dibimbing nah itu yang. Nah dari situlah kita mengawalnya membangun tadi yang nganyel tadi menjadi menyenangkan. Menyenangkan artinya justru kami melakukan edukasinya ataupun itu pertama kali di ustadzahnya. Ini yang pembentuknya itu di situ, pembentuk karakternya di ustadzahnya. Nah artinya ketika ustadzahnya udah siap, saya harus sabar, saya harus mencontohkan nah mereka memodel. Nah konsep-konsep yang tadi jengkel kita tadi itu dengan lingkungan yang dibentuk oleh ustadzah, misalkan satu kelompok ada 5 anak. Nah, ustadzahnya mencontohkan, kemudian nah itu akhirnya yang tadinya memang benar menjengkelkan tadi menjadi lebih mudah. Iya, menyelesaikannya lebih mudah. Oke. Nah, yang jadi kembali pertanyaan saya Ustaz, ini sebenarnya pertama masih banyak sekali, cuman karena terbentur waktu ya. Gini Ustaz, manajemen gurunya gimana? Mulai dari penjaringannya bagaimana? Ini kan hal yang tidak lumrah yang mereka ingin tempuh gitu. Berarti kan ini kalau saya khususnya ini banyak relawan-relawan yang memang hatinya itu berbeda dengan hati yang memang pengennya cuma dapat uang gitu. Ini cara penjaringannya bagaimana Ustaz? Kalau idealnya SDM untuk mengajar anak bukan khususnya tunarungu itu kan lulusannya PLB. Mungkin di Solo ada ya di UNS. PLB, berarti harus S1? Pendidikan luar biasa, PLB. Ada kalau di kampus lain namanya PKH, pendidikan khusus. Harusnya gitu. Cuman kalau di daerah kayak Temanggung itu kan mencari sarjana PLB susah. Mungkin nggak banyak kan. Dan ketika ada udah ditarik di SLB. Artinya kemarin hari ini kita PLB itu hanya punya 2 dari gurunya itu. Yang benar-benar PLB hanya 2. Makanya saya pun ngambil S2-nya juga hanya pendidikan khusus. Oh gitu. bukan karena ini gelar, tapi kami ada kebutuhan di situ. Nah itu yang lalu bagaimana kemudian ini menjadi ada skill dan sebagainya. Akhirnya kami menyadari berbagai macam hambatan tadi. Kami membuat pola adalah kita ada namanya hari Sabtu adalah hari-harinya guru, harinya ustadzah, di mana ustadzah itu mendapatkan pendidikannya di hari Sabtu. Jadi di pola di training tentang komunikasi dan sebagainya. Sehingga yang memiliki basic itu menularkannya, bahkan kita misalkan ada istilahnya yang belajar individual melakukan produksi suara tadi,
itu juga ditularkan ke yang lainnya gitu, sehingga skill basicnya yang tentang komunikasi mereka semuanya memiliki itu. Jadi penjaringannya ya hanya guru-guru umum, misalkan guru TK, guru SD. Kemudian sejak awal kami sampaikan modal dasar di sini adalah sabar. Harus kesabarannya harus levelnya lebih tinggi karena konsekuensinya udah tahu gitu awal. Nah terus ini kan kalau guru-guru umum katakan ada pelajaran lain selain Quran? Iya fokusnya? Kan kita ada dua manajemen, manajemen sekolah sama manajemen asrama, manajemen sekolah dan manajemen pesantren. Kalau sekolah berarti kan kita ya kayak sekolah-sekolah mengajarkan ilmu-ilmu itu. Iya kayak di SLB itu kayak di SD, ada matematika, bahasa Indonesia dan sebagainya. Kemudian di pesantren ya ke pesantren kayak fokusnya ke agama ya, ke Quran. Masya Allah, dan kita doakan teman-teman guru-gurunya semoga dan Ustadz juga sehat-sehat terus. Amin. Ini luar biasa. Terakhir Ustadz, goalsnya antum dari Indonesia Mendengar, pesantren Tunarungu Abata, inginnya apa tuh Ustadz? Kedepannya tuh pengennya seperti apa gitu dari terwujudnya apa Indonesia Mendengar atau pesantren Abata itu? Ya. Ada mungkin kalau dari sisi spiritual kami ingin pertama dari sisi spiritual ya, kami ingin menjadikan ini adalah ladang jariah. Jadi ini kami sering menyampaikan kepada ustadzah, ini hujah kita di hadapan Allah Ta'ala. Bisa jadi satu anak yang tadinya belum bisa membaca Al-Fatihah, belum pernah berbicara, belum pernah ada satu ayat pun yang bisa diungkapkan, dilafalkan, ternyata karena ustadzah ini kemudian bisa melafalkan Allah, bisa membaca Bismillah, baca Al-Fatihah, bahkan bisa baca surat. Jadi ini amal yang diterima Allah Ta'ala, dan ternyata ustadzah yang mengajarkan inilah jariah. Bisa jadi mereka menjadi memberikan syafaatnya. Karena saya ada satu kisah kan dari seorang syekh yang mengatakan bahwa anak-anak berkebutuhan khusus karena musibahnya menempel pada dirinya sepanjang hidupnya. Kalau kita dari ruangan ini ya, kita keluar kena duri, kemudian saat itu kita ingat Allah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, saat itu juga Allah gugurkan dosa-dosa kita. Nah anak-anak kita ini setiap hari kan musibah itu menempel dari bangun tidur sampai tidur lagi, dan ternyata semasa hidupnya dia tidak mengeluh, bahkan kemudian berupaya melafalkan ayat Allah, kemudian berusaha melakukan kebaikan, bahkan dia tidak pernah mendengar kata-kata maksiat sepanjang hidupnya, karena kan memang nggak dengar kata maksiat, dan beliau maka jadi ada selama hidupnya kemudian Allah mudahkan untuk kemudian dosa-dosanya kemudian diringankan, sehingga pertanyaannya mungkin Ustaz Umar Mita juga pernah menyampaikan, ata'rifuni, apakah kamu kenal aku, kata Allah, ya aku kenal engkau ya Allah, engkau Rabbku, maka usul jannah, masuklah ke surga. Inilah yang kita harapkan. Dan enggak, saya enggak mau surga. Loh kenapa? Saya mau surga ketika Abi dan umiku bersama aku. Beliau yang kemudian kata ustadzahku yang ngajari aku, kenal engkau bersamaku. Nah, itulah yang kita harapkan. Kita banyak dosa, banyak maksiat, barangkali ada satu anak yang kemudian bisa mengajak jadi syafaat ya ke surga. Kemudian itu kalau secara spiritualnya. Kemudian kalau ke dunianya tentunya kita ingin ada satu progres di pendidikan tunarungu. Kami ingin, cita-cita kami itu ingin menjadi resource center, bagaimana benar-benar Indonesia Mendengar itu benar-benar memimpin, mungkin kalau di bisnis namanya market leader di dunia tunarungu. Nah ini cita-cita besar kami ingin menyiap ke depan. Kita ada resource center, ada learning centernya, bagaimana kemudian riset-riset tentang tunarungu, kemudian kita akan kolaborasi dengan mungkin doktor atau profesor yang di bidang itu, kemudian kita research center, kemudian ada labnya adalah pesantren kami. Harapannya nanti kemudian bisa memberikan sistem pendidikan, modul-modul yang kemudian bisa bermanfaat bagi sekolah-sekolah, tidak hanya tetapi sekolah-sekolah inklusi, sekolah-sekolah SD yang di sana ada anak tunarungu gitu. Kita semacam itu. Kalau satu lagi pesan untuk orang-orang tua yang Allah takdirkan mendapatkan putra-putri yang tunarungu, Ustaz. Pesannya apa, Ustaz? Terakhir. Pesannya, mungkin saya akan cerita sedikit. Boleh, monggo. Ada satu anak tunarungu dari sebuah kota di Jawa Timur, itu datang ke Abata. Ketika datang usianya 9 tahun, 9,5 tahun, mungkin hampir 10 tahun. Kemudian ketika datang saya cek namanya siapa, dari mana, saya jadi menyimpulkan anak ini belum bisa komunikasi sama sekali. Kemudian ibunya udah nggak ada ya, jadi
tinggal abinya, dan dia anaknya banyak, 7 kalau nggak salah. Anak ini anak yang kelima. Kemudian pada ekonominya kaki 5 gitu abinya. Nah cuman abinya semangat untuk anaknya bisa di pesantren tinggi sekali. Nah sehingga singkat cerita beliau tetap nitip anak, nggih Pak, doakan kerasan dan bisa belajar. Nggih. Dan beliau pulang. Tapi sebelum pulang sempat Afan, saya belum tentu bulan depan bisa jenguk, karena kalau saya menjenguk berarti saya harus libur jualan 2 hari. Oh, nggak buatan apa-apa. Hanya pulang. 1 bulan kemudian WA, gimana anak saya? Alhamdulillah kerasan Pak, nggak masalah. Nggih. Kangen tapi bukan sakit nengok, buatan apa Pak? Doakan. Bulan kedua juga gitu lagi. Gimana? Alhamdulillah Pak, doakan. Nah akhirnya sampai 6 bulan, pas 6 bulan itu WA, terus saya benar-benar sudah kangen, saya pun harus ke Temanggung, bagaimana caranya? Oh nggih, monggo Pak, hari Ahad masih Pak, kalau pas gak ada kegiatan. Nah ya, kangen, saya akan sampaikan kan, anaknya alhamdulillah 6 bulan sudah banyak progresnya. SD Pak itu? Iya, udah usianya 9 tahun setengah. Kemudian progresnya dan udah bisa bacaan sholat, udah diajari produksi suara, bahkan udah bisa menyebut nama abinya, mengenal nama-nama anggota keluarganya. Nah, momentum itu adalah ketika datangnya ini anaknya, Abi mau datang, kangennya luar biasa nih, anak kangen, abinya kangen. Nah momentum istimewa adalah ketika pertemuan nih, ketika begitu sampai depan, kan dulu masih dikontrakan ya, itu Abi, wah abinya lihat, dia baru main sama temennya langsung bahasa Jawa yang berabat, langsung berdiri lari, mana itu abinya begitu, anakku lari. Kalau untung saya nggak pakai video. Kalau video kayak film ya, syuting temen nggak. Digerak lambat itu ya, lari. Terus berpeluk. Ketika meluk sambil megang tangannya ayah gini, mengucapkan sebuah kalimat, Assalamualaikum Abi. Masya Allah. Ternyata abinya langsung teriak, Masya Allah, Nduk, hari ini aku baru dengar kamu manggil Abi pertama kali seumur hidupku. Masya Allah. Kamu bisa manggil Abi. Nah, itu langsung gemetar. Nah, ternyata ada satu ungkapan Assalamualaikum dan Abi bagi seorang wali santri ini begitu bersyukurnya luar biasanya. Mungkin kalau pesan bagi orang-orang yang bukan di amanah rumah, maka bersyukurlah pada anak-anak kita semua yang hari ini dikasih amanah, anaknya tidak berkunjung khusus, tidak tunarungu, tidak tuli. Ini nikmat yang mahal. Ternyata mahalnya luar biasa. Bahkan kata salam dan Abi aja udah begitu istimewanya. Mungkin kemudian bagi orang tua yang dititipi oleh Allah amanah, maka saya juga mengatakan bersyukurlah, karena tidak semua orang tua dikasih amanah itu. Artinya Allah aja percaya, masa kita nggak percaya? Allah aja percaya, kamu mampu, kita mampu, maka Allah pasti sudah kalau Allah yang ngasih kepercayaan, Allah sudah siapkan fasilitasnya. Maka tidak ada istilah mengeluh, dan itu bukan pilihan kita. Ini bukan masalah aku mau atau nggak mau, tapi Allah kasih amanah itu. Tugas kita adalah hari ini adalah bagaimana mengawalnya, menjaganya, dan kita tentunya karena kita, kalau saya Muslim, kita yang mukmin tentunya menjaga bagaimana fitrahnya agar kenal sama Allah Taala. Ya. Gitu. Ustaz. Sebenarnya banyak pertanyaan sebenarnya, cuman karena waktu, durasi. Oke, begitu saja Ustaz. Jadi closing statementnya itu tadi saja, saya nggak usah ngomong karena saya belum tentu mampu untuk menjalani itu. Begitu saja, jazakumullah. Ustaz Mukhlisin sudah berkenan mampir. Nanti insya Allah banyak hilaf. Nah, buatan, ini malah justru banyak ilmu. Nanti kalau pas mampir main-main ke Pekalongan, nanti insya Allah kita hubungi antum. Ya, melihat keadaan yang mungkin dari situ kita bisa banyak bersyukur. Begitu teman-teman, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.